Halo, siang pemirsa Kajol. Minggu siang gini enaknya nonton aksi-aksi kocak abang-abang ojol nih. Sebelum masuk ke kisah ojol yang bikin geleng-geleng kepala, kita lihat dulu yuk COD, cuplikan singkat aksi kocak dari para ojol yang dijamin bikin ngakak. Jadi santai aja, jangan kemana-mana, tetap di Kajol, kisah ojol. Netizen kali ini membagikan momen manis yang bikin baper. Lihat tuh abang ojol yang mengantar kekasihnya dengan penuh kasih sayang. Setelah sampai, sang kekasih turun dan langsung mengusap penuh cinta ke abang ojolnya. Suasananya, waduh, jadi romantis banget. Dan di samping mereka, ada pak polisi muda yang ngeliatin dengan senyum-senyum malu-malu sendiri. Waduh, jangan-jangan pak polisi ini jomblo ya? Momen ini benar-benar bikin kita semua terharu. Semoga abang ojol dan kekasihnya terus bahagia. Dan siapa tahu pak polisi bisa dapat inspirasi nih untuk cari pasangan juga. Netizen kali ini menangkap momen romantis sekaligus lucu dari sepasang kekasih di atas motor ojol. Nggak bisa dipungkiri, si cewek terlihat ngambek tuh. Mungkin ada sedikit masalah ya, tapi si cowoknya nggak menyerah. Dia terus usaha keras bikin kekasihnya tersenyum lagi. Dan lihat tuh, usahanya berhasil. Senyum manis kembali muncul, bikin suasana jadi ceria. Gak cuma hati si cewek yang berhasil dimenangkan, tapi netizen yang merekam juga ikutan baper. Netizen kali ini berhasil merekam momen mesra yang bikin hati bergetar. Lihat tuh abang ojol yang lagi sama pacarnya. Sang kekasih terlihat ngelap muka abang ojolnya dengan penuh keuuan sambil senyum manis yang bikin semua orang di sekitar jadi ikutan gemes. Gaya mereka yang manja dan lucu ini benar-benar bikin suasana jadi hangat. Netizen yang ngerekam ini sampai nggak bisa nahan senyum dong, seolah ikut merasakan cinta yang mereka berdua rasakan. Sebagai seorang single parent, saya harus bisa bagi waktu antara bekerja dan mengurus anak. Jadi driver ojol saya jadi bisa atur waktu saya sendiri. Jadi tetap bisa ada waktu buat anak saya. Ya meskipun berat, tapi demi anak saya tetap jalani ini semua. Lama banget sih. Mas Anton ya? Iya mbak, saya sendiri. Nah udah mas. Gak usah pakai helm, gak usah pakai helm. Dekat kok mbak. Ya, prosedurnya harus pakai helm mas. Panas mbak, gerah. Udah deh. Jangan pakai kentut ya. Udah mas. Ya, ayo jalan. Aduh mas, yang sopan dikit dong mas. Maaf mbak, nggak sengaja. Aduh, munduran dikit dong mas. Gimana sih? Maaf mbak, nggak sengaja. Aduh, yang sopan dong mas. Iya maaf mbak. Saya lagi bawa kendaraan loh. Ini jok mbak licin, beneran. Joknya licin. Maaf mbak, ngomong-ngomong mbak udah punya suami belum? Kok mau-maunya kerja gini ya? Saya single parent mas. Single parent? Maksudnya janda gitu? Iya mas, nggak usah dekat-dekat deh mas. Mbak, maaf lagi nih mbak. Mbak mau nggak jadi jemputan saya? Ngomong apaan sih mas? Yang sopan dong. Ya udah, jangan marah, jangan marah. Kalau jadi istri kedua mau nggak? Customer saya ini mulai nyebelin. Sekali, dua kali saya ingetin, dia nggak berubah juga.
Sumpah saya kesel banget. Jadi itu bilang saya, istri saya nggak bakalan tahu, tenang aja. Mbak maunya. Yang sopan dong, Mas. Alah, Mbak, mau aja Mbak. Gini, saya bayar. Kita punya apa? Ada apa nih, Mas? Apa Mas, nggak ada apa-apa. Mbak nggak apa-apa kan, Mbak? Ini Mas dari tadi nggak sopan ngomongnya, Mas. Dari tadi pegang-pegang saya, Mas. Megang. Apa-apaan, Mas? Dia itu, Mas. Kurang ajar, Mas, sama saya, Mas. Woi, yang lari lo! Woi! Woi! Berhenti lo! Aduh. Tuh orang licin bener dah. Maaf ya Mbak, nggak kekejar. Tuh orang licin banget, kayak belut larinya. Ya udah, Mas, nggak apa-apa, Mas. Ya udah Mbak, sekarang gini aja. Kita harus laporin Mbak. Karena ini udah pelecehan Mbak. Ya, supaya hal kayak gini nggak keulang lagi. Mendingan sekarang Mbak, laporan ke kantor. Untungnya ada rekan sesama driver yang datang. Jadi saya bisa ngelawan customer yang kurang ajar itu. Untung ada teman driver, jadi saya punya saksi mata. Ya, buat amannya saya juga kan. Baik Pak, saya tunggu perkembangannya ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Nah, Mbak, gimana Mbak jadinya Mbak? Ini Mas, dari tim kantor udah nerima laporan dan katanya untuk masalahnya sudah diproses. Alhamdulillah, bagus deh kalau gitu. Mbaknya habis dari sini mau kemana Mbak? Kalau butuh bantuan, langsung bilang aja, nggak usah sungkan ya. Kalau ini untuk langsung pulang aja deh Mas, mau untuk nenangin pikiran dulu. Oke. Yaudah Mbak, lain kali Mbak hati-hati ya. Kalau milih order harus selektif lagi, apalagi kalau laki-laki tuh takutnya terjadi pelecehan lagi ya. Iya Mas, makasih ya Mas. Iya udah. Kalau gitu saya mau naik dulu ya. Iya Mas. Ya Mbak. Iya Mas. Ya Allah, sehina inikah status seorang janda ya Allah. Padahal aku bekerja untuk anak aku ya Allah. Sebagai seorang lady ojol, seringkali kita dipandang sebelah mata. Mungkin ada yang menganggap remeh dan iseng kepada kita. Tapi penting untuk diingat, selama kita tegas dan sopan, kita bisa menjaga batasan. Jika ada yang merasa tidak pantas, kita punya hak untuk memberhentikan perjalanan dan meminta bantuan. Keselamatan diri itu yang utama. Jadi jangan takut untuk melapor dan meminta bantuan terhadap orang lain. Kita harus berani berdiri di kaki kita sendiri dan melindungi diri kita. Saya tinggal di kontrakan karena praktis dan dekat sama pusat keramaian. Ya enak sih buat lady ojol kayak saya. Tapi masalahnya tuh yang tinggal di sini tuh rata-rata pekerja. Jadi kalau siang tuh kontrakan sering kosong. Nah itu yang bikin jadi sasaran maling.
Pokoknya lengah dikit langsung hilang deh tuh barang. Aduh, istirahat dulu, panasnya. Panas banget, nampol. Duh, panas banget lagi. Ada orderan masuk. Alhamdulillah, rezeki ini mah. Jaket mana jaket? Ada pintu kebuka nih. Sepi banget. Kesempatan emas nih. Loh, HP gue mana? Gue taruh sini. Kok nggak ada? Kok nggak ada? Woi, lu siapa? Pas saya mau berangkat, HP yang di tempat udah nggak ada. Udah jelas ada yang ngambil. Kan nggak mungkin HP bisa jalan sendiri. Langsung panik lah, soalnya kalau nggak ada HP, gimana saya menerima orderan? Saya yakin yang ngambil tuh belum jauh. Woi, lu siapa? Maling lu ya? Lu maling HP gue ya? Heh, nuduh-nuduh sembarangan, enak aja. Jelas-jelas lu maling masuk kamar gua. Balikin HP gua sekarang. Woi, jangan kabur, maling. Woi, maling, woi, balikin HP gua, woi. Woi, jangan kabur lu. Balikin HP gua sekarang. Woi, jangan kabur. Woi, jangan kabur, woi. Woi, jangan kabur, woi. Sorry. Pak, tolongin saya, Pak. Sehari apa-apaan sih kamu lagi? Itu, Pak, dia maling HP saya, Pak. Maling HP. Ayo, Maling. Woi, jangan kabur, woi, maling. Kok tiduran di sini? Iya, kenapa ya dia? Tahu-tahu dia udah terkapar aja, udah pingsan gitu. Tapi kalau memang beneran dia pingsan, kok bisa tiba-tiba gitu ya? Jadi saya sama Pak Hasan nyoba bangunin dia. Lu jangan pura-pura pingsan lu. Bangun, Woi, bangun, woi. Nih, napas kan nih? Napas kan nih? Bangun. Gua klik ketik nih. Bangun, woi, jangan pura-pura. Bangun juga ya. Ada apa ini? Ini nih, malingnya HP-nya si Sari. Waduh, maling HP nih. Jangan-jangan di modus. Bisa. Kamu ke warung, ambil bensin dua botol ya. Yang satu isinya bensin, yang satu isinya air. Buat apaan, Pak? Cepat gua sana. Pesan. Apa sih? Coba jempolnya. Pak bangun dong. Bangun, woi. Maling. Bangun, Woi, bangun, woi. Jangan Kalau pura-pura. Bangun aja, Pak.
Kalau gak bangun, saya banjur disamain bensin nih. Bakar aja. Kan bangun kan, modus ini. Bisaan banget lu maling actingnya. Ternyata bukan pingsan, ini acting. Aku siapa? Siapa? Nggak usah pura-pura gila lo. Kok rame-rame gini? Coba betul. Nah kan, HP gua ini bener, dia maling. Udah bawa aja, Pak. Udah kita bawa ke kantor polisi aja yuk. HP gua. Senjata. Lah, ini HP saya. Diambil sama dia. Bawa aja, Pak. Ya udah kita bawa ke kantor polisi yuk. Yuk, bawa yuk. Ayo. Ayo udah bawa. Bangun. Ayo. Ayo. Iya aku. Ayo. Ya ampun. Jangan aku. Udah. Aku minta maaf. Alhamdulillah, akhirnya dapat lagi HP gua. Mana duitnya di sini semua, orderan di sini semua. Emang rezeki ini mah. Ini jadi pelajaran buat saya. Emang harus waspada kalau tinggal sendiri atau di tempat sepi. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Ya, semoga semuanya lebih hati-hati lagi deh. Gue paling takut. Apalagi pernah tuh ya, saya ngorder ya, gue di tempat jalan pinggir sepi. Aduh, perasaan gue tuh kalau malam kayak ada yang ikutin. Lebih-lebih kalau misalnya tuh ada pohon kayak bayangan pohon gitu. Jadi takut gue pokoknya. Kok sepi banget? Padahal baru jam segini, gelap banget lagi nih jalanan. Pengen sampai ke rumah cepet-cepet. Mudah-mudahan gak ada masalah deh. Duh, sepi banget ya. Aduh, kenapa ini? Kok gini sih? Kok mati? Aduh, kenapa ya? Aduh, gimana ya? Gak ada orang, gimana dong? Mending aku mesen ojol aja deh. Itu jalan satu-satunya. Orderan sepi banget ya. Bener-bener. Hah? Nah nih, ini namanya rezeki ajib nih. Aduh, mana nih? Kang ojol ya? Kok lama banget ya? Nggak nyampe-nyampe deh dia. Aduh. Apaan nih itu? Bunyi apaan sih? Siapa di situ? Halo? Tahu nggak? Perasaan gue nggak pernah bohong. Kalau udah lewatin jalan yang gelap, sepi, perasaan nggak pernah bohong. Kayak mikir yang nggak gitu. Misalnya ada suara angin, suara apalah, jadi parno sendiri, jadi halu. Aduh, gelap amat nih tempatnya. Perasaan gue kagak enak jadi. Aduh, apa gue cancel aja ya? Tapi sayang nih. Gak apa-apa deh. Walaupun takut gitu deh, gue ambil aja deh. Kemana nih orangnya nih? Aduh, coba gue cek dulu deh.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kirain hantu. Ini saya. Astagfirullahaladzim. Muka Ini saya. Mbak Tari. Iya, ini muka saya cemong gara-gara benerin motor. Gara-gara penbelnya putus. Oh, jadi Mbak Tari minta bantuan. Iya, bisa ditarik nggak motornya? Mana ya? Ayo dong. Kasian Mbak Tari ini. Ya, terus Sebenarnya gimana? sih saya nggak ada tali Mbak. Ya, Tapi ntar dulu. Gua punya akal. Oh iya, gimana Mbak Tari? Motor Mbak Tari hah? berdua saya setut. Ya udah deh, yang penting keluar dari tempat ini aja. Oke. Jangan- Waduh, ada-ada aja nih Mbak Tari. Kirain Mas. hantu tadi. Waduh. Yuk. Saya juga ini tempat kalau udah sepi. Terus. Aduh. Stop, Mbak. Aduh. Mbak. Kok tambah berat banget sih? Ya, aduh. Mbak. Aduh, Mbak. Aduh, berat banget, Mbak. Ini motornya, Mbak. Aduh, tambah berat. Disetut tambah berat, Mbak. Mas, Heeh. kata orang, Iya. kalau motor berat artinya ada yang numpang di belakang. Bisa aja Mbak ini. Kata siapa Mbak? Aduh, jangan ada dong. Mana tempat gelap sepi lagi nih. Aduh. Terus gimana? Udah, aku cek dulu Mbak ya. Ya udah deh. Ada aja ini. Aku cek dulu Mbak. Ya Allah Mbak. Coba Kenapa? lihat tuh. Turun. Banyak kempes Mbak. Banyak kempes. Itu Mbak, lihat ban kempes. Ya ampun, masalah apa lagi sih? Pengen cepet-cepet pulang nih ke rumah. Ya gimana Mbak, udah berat. Capek Mbak, sudah saya setut tapi ini motor tambah berat aja. Aduh, nggak seru kayak ini, merinding banget deh. Mas, dengar suara nggak? Hah? Suara? Iya. Iya, bener nih. Tapi kayak angin Mbak. Pasti angin. Si angin. Iya. Hah? Enggak. Mas, Kenapa Mbak, kenapa? tuh. Pocong Mbak, pocong. Pocong, kabur. Pocong takut saya Mbak. Pocong. Waduh, gua kaget tuh. Gua lihat pocong. Tadi tuh, serem banget. Aduh, terus tiba-tiba gua lari aja kenceng. Terus papasan lagi sama dua sosok pocong putih. Pocong dada aja tuh, gue jadi takut gitu. Hah? Itu pocong. Bang, bangun. Kenapa? Ibu, saya kira setan. Ini abang ojolnya kenapa? Tadi kita habis ngeliat pocong, Bu, makanya ketakutan. Ngaco, di sini mana ada pocong? Terus gimana, Bu? Ini pingsan. Bangun. Bangun, Bang. Bangun, Bang. Kita pulang aja, Bang. Ibu pengajian. Aduh, maaf Bu ya, saya kira ibu pocong. Di sini mana ada pocong? Beneran Bu, tadi saya ngeliat pocong, serem banget. Bang, gimana motor kita, Bang? Enggak deh, motornya diambil. Aduh, Ibu. Saya nggak mau ambil motor saya lagi. Takut, Tolong, Bu. udah deh, takut. Emang motor kalian ada di mana? Di sana. Ya udah, nanti biar anak saya yang ngambil. Ya udah, kita jalan dulu. Iya, kasih Bu. Ayo cepat. Aduh, jadi gua bingung. Gua harus minta maaf. Aduh, perasaan parno sih. Jadi ibu-ibu dikiranya pocong. Ya udah,
gue langsung minta maaf. Terus langsung gue pergi aja. Kadang kita tuh kecebak situasi karena cuma kaget aja. Awalnya gua nggak mau ikut campur, tapi tiba-tiba ada yang teriak-teriak. Gua refleks aja ikut ngejar. Padahal gua nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Benar-benar ke bawah suasana. Potong sekali, potong dua kali, jadinya rumput bersih. Potong lagi, potong lagi. Gimana nih alamatnya? Gua mau ngantar bingung, nggak ada alamatnya. Siapa lu? Ngapain lu di situ? Maling lu! Bukan, Mbak! Maling lu! Maling lu! Bang, gimana? Bang, bantu kejar bang, ada maling bang. Bantu kejar. Maling. Ayo cepetan. Ayo, kabur. Ayo cepetan. Bang, ayo. Maling. Aduh, hei maling berhenti. Maling. Maling, anak rip maling. Aduh. Ini gimana sih? Bikin ribet aja. Lagian ngapain di jalanan sih? Mana tuh malingnya? Maling! Cepet. Ayo maling! Gimana sih? Bikin dong! Rese! Maling! Sejujurnya, gue udah nggak sanggup lagi lari. Semalam gue narik ojol sampai larut malam. Badan rasanya udah mau rontok. Ya, lu tahu kan? Orang kalau udah ketakutan, tiba-tiba akan ngelakuin hal-hal yang di luar nalar. Pak Mono, tolong dong Pak, saya dikejar-kejar sama ibu itu. Mau diancam, mau dibunuh, Pak. Mau dibunuh sama siapa, Kos? Ibu mana? Itu, lihat itu. Dia maling, Pak. Maling burung. Saya bukan maling, Bu. Saya ngantarin burung ini pesanan Pak Mono. Kalau bukan maling, kenapa Bapak lari? Astaga, ibu ini salah paham. Pak Koswara ini ngantar burung pesanan saya. Abang ojol ini kenapa ikut-ikutan lari? Emang tahu Pak Koswara ini maling? Saya nggak tahu ceritanya ada apa. Tahu-tahu disuruh lari, kejar. Ya udah saya ikut lari. Maaf ya Pak, saya panik. Lagian kamu ngapain celangak-celinguk kayak maling aja? Kan saya jadi curiga. Gimana orang nggak celangak-celinguk, Bu? Orang nyariin alamatnya Pak Mono. Ibu teriakin saya maling. Bu, coba kalau sampai terjadi. Lagian juga kamu. Bukannya ngomong, pakai lari. Panik, Pak. Untung kita ketemu di sini. Kalau enggak, akan sampai pisau ibu ini. Tuh, Bu, coba. Kalau sampai terjadi gimana, Bu? Ya udah saya minta maaf ya, Pak. Pak Koswara saya minta maaf ya. Bang Ojo juga saya minta maaf. Lu gimana sih? Kan saya udah minta maaf. Ya udah, maafin saya ya, Pak, semuanya. Saya permisi. Ya udah, sudah, Bu. Ya udah, Pak. Saya juga permisi, Pak ya. Ya udah. Nih, Pak Mono, burung pesanannya. Gara-gara burung ini saya dikejar-kejar sama ibu. Sih, bukan yang ngomong tadi, main lari aja sih kamu. Iya, udah segitu saya permisi dulu, Pak. Ya udah. Setelah tahu gua lari-lari ngejar yang nggak jelas itu, di situ gua mikir, kok bisa gua segitu polosnya? Ternyata cuma salah paham doang.